Halo, selamat siang teman-teman FEB UGM. Selamat pagi, selamat datang di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Senang rasanya saya bisa bertemu teman-teman secara virtual hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2020 dari acara Surti. Perkenalkan, nama saya Wida Herdiana, saya dari bagian akademik dan kemahasiswaan FEB. Saya ingin mempresentasikan kegiatan yang kami lakukan di bagian akademik. Dan ini adalah serangkaian dari orientasi yang diselenggarakan oleh rekan-rekan di Ikatan Mahasiswa Manajemen. Oke, saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya ingin menjelaskan hal yang pertama terkait dengan general policy yang dimiliki oleh FEB UGM berkaitan dengan program S1 Manajemen. Secara umum, program S1 Manajemen itu dilakukan dengan durasi antara 8 sampai 10 semester. Kemudian degree apa atau gelar apa yang akan kalian dapatkan setelah kalian selesai S1 Manajemen adalah sarjana ekonomi dari Universitas Gadjah Mada. Dan berapa sih total SKS yang harus Anda selesaikan nantinya sampai untuk mendapatkan gelar tersebut? Itu adalah jumlahnya 144 SKS. Nah, kredit tersebut atau total SKS, sistem kredit semester tersebut terdiri dari compulsory subjects dan elective subjects. Kemudian apa saja sih yang harus kalian lakukan untuk mendapatkan sarjana ekonomi? Yaitu kalian harus menyelesaikan yang namanya Student Service Community atau KKN bahasa dikenalnya. Itu sejumlah 3 kredit. Kemudian kita di dalam rangkaian S1 Manajemen, semuanya program S1, sarjana S1, kalian harus ikut yang namanya Mandatory Soft Skill Programs. Mandatory Soft Skill Programs ini mulai dilakukan pada tahun 2018. 4 semester pertama, kalian harus melakukan 4 program pelatihan soft skills yang mulai dari anti-plagiarism, writing skills, kemudian presentation skills, dan ethics. Nah, ini dilakukan 4 semester pertama. Nah, ini teman-teman 2020 nantinya akan pertama itu akan menyelesaikan program soft skills berupa anti plagiarisme. Nah, terakhir untuk bisa mendapatkan gelar, kalian harus menyelesaikan skripsi di FEB UGM. Saya ingin mendeskripsikan apa sih kegiatan yang dilakukan oleh bagian akademik, dan saya juga ingin memperkenalkan bahwa mulai tahun 2020 kami tanggung jawab saya bagian akademik dan kemahasiswaan, dan kita punya unit baru sebagai extension of the student affairs. Kita punya Student Wellness and Personal Development Center. Kegiatan kita itu banyak. Kita dibilang masa pandemi ini adalah kita we're working 24/7. Kita bekerjanya padat gitu. Jadi yang kita jalankan itu ada penjadwalan kuliah, ada KRS, kemudian ada KKN, ada registrasi ulang, ada UTS dan organisasi UTS dan UAS, kemudian ada kemahasiswaan itu sendiri, ada beasiswa, ada kompetisi, kemudian kita ada wisuda. Nah, dan yang terakhir adalah bachelor thesis dan comprehensive exam. Nah, ini bagian terakhir kalian untuk menyelesaikan program studi S1. Di dalam kegiatan kami sehari-hari, jadi karena kita sekarang ini masih masa pandemi, jadi kalian tidak bisa datang berkunjung ke office kami. Jadi yang kita lakukan semuanya akan serba online, mulai dari UAS, mulai dari UTS, bahkan untuk masa pandemi ini wisuda ditiadakan terlebih dahulu. Untuk enrollment atau re-enrollment setiap semester kami juga membantu mahasiswa, karena kalian nanti akan membayar UKT ataupun tuition fee bagi mahasiswa UP. Yang berikutnya adalah study evaluation atau evaluasi studi.
dalam rangkaian kalian belajar 8-10 semester ini, kalian akan mengikuti fase-fase di mana kita akan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan di FEB UGM. Mulai dari evaluasi studi 1, 2, 3. Dan harapan kami tidak ada satupun dari teman-teman di S1 Manajemen Angkatan 2020 ini yang masuk di evaluasi studi. Jadi evaluasi studi ini yang pertama, itu kalian harus lolos 4 semester pertama. Jadi pastikan kalian mendapatkan minimal 30 SKS, GPA-nya itu adalah 2. Nah, kalau misalnya Anda punya kurang dari itu, Anda akan masuk ke evaluasi yang pertama dan akan mendapatkan surat peringatan studi yang pertama. Nah, jangan sampai teman-teman itu harus masuk di evaluasi yang pertama karena kalian akan diminta untuk keluar dari program. Nah, jika kalian lolos, ternyata kalian masuk di evaluasi studi yang kedua, yaitu 8 semester pertama. Syaratnya apa? Harus lolos 80 SKS, minimal GPA-nya 2. Kemudian kalau kurang dari syarat tersebut, kalian akan diminta untuk mengundurkan diri dan akan dapat surat peringatan yang kedua. Yang berikutnya adalah evaluasi studi ketiga, itu 14 semester, itu maksimal atau 7 tahun. Sehingga teman-teman harus menyelesaikan 144 SKS termasuk skripsi. Jika Anda sudah 144 dan masih banyak yang mengulang, bisa dipastikan kalian teman-teman akan masuk di evaluasi studi ketiga. Nah, ini minimal GPA-nya berapa? 2. Kemudian kalau tidak memenuhi syarat tersebut, Anda akan diminta untuk drop out. Jadi jangan sampai hal itu terjadi, dan harapan kami semua teman-teman di angkatan 2020 itu bisa menyelesaikan studi sesuai dengan waktunya. Yang berikutnya saya ingin menjelaskan terkait dengan course credits. Ini sesuatu yang baru. Saya yakin teman-teman sudah berjalan perkuliahannya 3 minggu. Jadi atmosfer atau environment-nya teman-teman secara virtually you have that already. Tapi saya ingin mengingatkan bahwa ada teman-teman di IUP, teman-teman di reguler, bahwa kreditnya itu ranging from 1 sampai 6 SKS. Ada yang 1 kredit, 3 kredit, 2 kredit, bahkan 6 kredit. Mostly for IUP students, mereka hanya akan dapat karena lebih compact ya, sehingga mereka hanya akan dapat 3 masing-masing course itu rata-rata 3 SKS. Kalau teman-teman reguler masih ada yang 1, 2 SKS, dan 6 SKS untuk skripsi. Kemudian study workload itu antara 15 sampai 24 SKS bergantung dari indeks prestasi yang diperoleh di semester sebelumnya. Untuk teman-teman angkatan 2020, kalian dapat paket 21 SKS sama, mau accounting, mau economics, mau management, semua sama. Regular IUP 21 SKS. Kemudian untuk semester 2 besok, karena kalian akan melakukan KRS sendiri ya, jadi depending on the GPA that you will earn this semester gitu. We're hoping semuanya akan dapat lebih dari 3,25. Jadi kalian bisa dapat 21 SKS. Kemudian beban kita atau beban mata kuliah itu biasanya the term SKS ya. Nah, kalau 1 SKS itu biasanya ada 50 menit perkuliahan, 50 menit structure assignment, dan 50 menit independent study. Kalau teman-teman dapat 3 SKS, bisa dikalikan 3. Jadi 150 menit tatap muka, 150 menit tugas terstruktur, dan 150 menit belajar mandiri per mata kuliah per minggu. Jadi bisa dikalkulasikan. Kemudian course session kita ranging antara jam 7 pagi sampai jam 7 malam, tergantung dari jadwal yang diikuti gitu. Oke, learning methods. So semester ini we go all online, sehingga kita platformnya menjadi platform online, mulai dari Elok. Sudah ada yang sudah pakai Elok ya, saya yakin ya, Elok. Kemudian ada Webex, teman-teman setiap hari ber-Webex untuk teman-teman S1. Kemudian ada yang menggunakan Google Classroom atau mungkin probably Zoom. But mostly all of you will use the Webex. Course syllabus itu adalah utama, dan kalian akan mendapatkan
silabus itu melalui Simaster. Silahkan cek di e-learning masing-masing. Kemudian exams, jangan lupa karena tetap walaupun kita semester ini padat ya, kita ada total 10 kali pertemuan, 5 kali pertemuan, kemudian UTS, setelah itu 5 kali pertemuan dan UAS. Jadi kalian akan bekerja keras untuk semester ini karena waktunya pendek. Oke. So info akademik, ini yang saya ingin bagikan kepada teman-teman bahwa kita punya alternate email addresses. Kenapa? Karena selama masa pandemi ini kita bekerja email correspondences itu sangat intens ya. Jadi kami ada beberapa akun email sehingga Anda bisa melihat di slide atau di tampilan akun academic.feb itu ditujukan untuk isu-isu atau informasi apa saja yang ingin kalian tanyakan. Kemudian ada tugas akhir dan ada administrasi akademik. Jadi mohon dilihat baik-baik info email akademik ini supaya kalian tidak salah mengirim email kepada kami. Akademik portal. Kita menggunakan Simaster, sehingga di dalam Simaster itu sendiri kalian bisa melihat ada course schedule atau jadwal, kemudian KRS nantinya juga dengan Simaster, kemudian jadwal kuliah, transkrip mata kuliah tawar, silabus, assignments, Simaster yang akan menjadi patokan kalian selama kalian berkuliah di FEB UGM. Jadi kalian nggak bosan buka Simaster, apalagi dengan kondisi perkuliahan online pada semester ini. Coursework, dalam semester GASAL 2020-2021 ini kalian akan dapat 10 kali pertemuan. Jadi teman-teman untuk bisa sit in the final exam di akhir semester ini kalian harus memenuhi minimal 75% ke attendance atau 75% kehadiran. Dan saya ingin mengingatkan sedikit terkait dengan course replacements. Itu akan terjadi, itu akan berlangsung karena apa? Mungkin ada dosen yang sakit atau for some reasons kelas tersebut ditiadakan, kemudian ada kelas pengganti. Jadi mohon selalu teman-teman untuk cek mailbox UGM, akun email UGM kalian. Kemudian jangan lupa juga course instructors atau Bapak Ibu dosen itu selalu post the information related to coursework in Simaster. Probably kalian juga ada yang sudah menggunakan WhatsApp group. So you have to carefully maintain that information from WhatsApp group or Simaster or any other platform agreed by the course instructors and you as a students. So this is the next is about the mail.ugm.ac.id. Teman-teman semua mahasiswa UGM itu mendapatkan akun email UGM. This is very critical karena ini yang akan kalian pakai selama kalian berkuliah di FEB UGM. Gunakan email ini setiap kali berkomunikasi dengan kita. Pastikan kalian menggunakan akun email UGM karena kita tidak akan mengirim ke akun email selain yang beralamat di @mail.ugm.ac.id. Simaster juga masuknya lewat itu. Kemudian e-book akses, kalian akan FEB UGM selama masa perkuliahan online pun juga menyediakan akses e-book dan kalian bisa mengakses dengan email @mail.ugm.ac.id. Students attendance, kalian sudah mengalami 3 minggu perkuliahan online sehingga kalian you have to learn the ethics, the ethical conducts selama kelas online tersebut. Jadi you have to be aware of that. Audio off, microphone off, nah itu harus dipenuhi. Kemudian berpakaian yang santun ketika kalian berkuliah online, kemungkinan dan course instructor juga pasti akan cek attendance kalian. Randomly itu terjadi gitu kan. Kemudian absence approved, misalnya kalian dalam semester ini ingin ikut kejuaraan itu kan, itu juga bisa kami bantu. Subject to competitions, sickness, or religious activities, and so on. So, the next is about the exams.
seperti yang saya sampaikan di awal bahwa exams atau ujian itu akan ada dua, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kalau bahasanya teman-teman mungkin kayak PTS gitu ya, penilaian tengah semester, dan PAS penilaian akhir semester. Tapi kalau termnya di tempat di FEB kita akan menggunakan UAS dan UTS dan UAS. Jadi karena kita memakai online, sehingga yang terjadi adalah you have to check your exam schedule in semester. It is a must gitu kan. Exam platformnya apa aja yang dipakai? Itu ada ELOC, ada Google Classroom, ada online exams, and probably some of the course instructors akan meminta kalian untuk membuat tugas misalnya. Itu sangat bisa terjadi. Terus waktunya berapa menit sih gitu kan. Jadi kalau UTS atau UAS itu antara 60 sampai 120 menit gitu kan. Dan ingin saya tekankan bahwa nantinya jika ada online exam, kalian harus memprediksikan pengerjaan waktunya, karena kan maksimal 120. Jadi kalian harus mengalokasikan waktu di antara mengerjakan tugas itu, berapa menit harus disisakan untuk upload pekerjaan ujian. Kenapa? Karena mengunggah sendiri itu membutuhkan waktu dan tergantung dari koneksi internet masing-masing. Dan harapan kami kalian selalu punya koneksi internet yang tidak ada kendalanya. Sehingga waktunya sudah habis, kalian tidak bisa unggah dan kalian kebingungan mau seperti apa. Jadi kami harap tidak akan terjadi hal seperti itu. Kemudian please do not cheat, no plagiarism, karena kita akan pasti cek uji similarity dengan Turnitin. Some of the beberapa course instructors akan melakukan hal tersebut. Okay, so this is the important dates untuk semester ini. Kapan kuliah, kapan UTS, kapan ada kuliah lagi, kapan UAS, kemudian saya tulis di situ ada graduation gitu kan, kemudian final examnya kapan, dan semester break. Saya harap teman-teman memperhatikan hal ini karena kita waktunya itu padat ya. Jadi kita normally di semester reguler kita ada yang namanya exam break atau sebelum final exam itu biasanya kita ada 1 minggu off. Jadi kalian nggak harus kuliah. Kalian ini biasanya waktu untuk kalian benar-benar bisa belajar untuk persiapan UAS. Tetapi semester ini karena waktunya pendek, jadi tidak ada jeda gitu. Jadi langsung selesai kuliah hari Jumat, Senin udah ujian. Jadi ya kalian harus bekerja ekstra. Oke, saya akan ke kemahasiswaan yang sekarang namanya Student Wellness and Personal Development Center. Ini didirikan awal tahun ini 2020 dan ada rekan saya, kolega saya, Mbak Ika Krisna Dewi, ada Mbak Ria Merdianti dan Mas Musafa yang akan menggawangi kegiatan di SWPDC. Dan sebelum saya lupa, saya juga punya tim, ini yang terdiri dari tim akademik dan pelayanan kuliah. Dan mungkin kami ada 10 orang untuk membantu teman-teman dalam kegiatan perkuliahan secara luring ya. Tapi secara daring kami bersepuluh ini yang terus mendukung kegiatan kalian kuliah online. So, ini ada kompetisi dan reimburse di awal. Jadi kita ada kompetisi secara mandiri ataupun kompetisi seleksi dari fakultas. Nah, ini kalian bisa mengajukan permohonan. Kemudian kalau kalian mau mengajukan kompetisi mandiri ya, nanti kan apakah nanti kita akan nilai apakah layak untuk diberi reimburse atau tidak. Itu tergantung dari jenis kompetisi yang diikuti. Kemudian yang seleksi dari fakultas kita ada beberapa yang skala internasional, skala nasional itu ada, dan kita akan membantu untuk funding tersebut. Ini beberapa gambar terkait dengan kompetisi yang kita ikuti mulai dari nasional, internasional. Kalian bisa melihat. Kemudian ini informasi beasiswa, karena selama masa teman-teman jangan khawatir, masih banyak pendanaan dalam bentuk beasiswa yang akan kalian dapatkan. Dari mana? Dari perusahaan mungkin atau dari Kemendikbud yang akhir-akhir ini memberikan bantuan
kepada mahasiswa. Jadi di mana sih kalian bisa dapat informasi itu? Kami akan membantu lewat broadcast email ataupun kalian bisa cek di laman FEB UGM. Oke. Yang berikutnya terkait dengan ekstrakurikuler. Kita banyak kegiatan. Silahkan teman-teman mau memilih jenis kegiatan apa. Mulai dari yang bersifat keagamaan ya, atau kalian mau main band, atau kalian suka menulis mau bergabung di Equilibrium, please do. Silahkan. Atau BEM yang bisa terbuka untuk semua. Oke. Mandatory soft skill ini yang saya kemukakan di awal. Ini dia 4 kegiatan yang harus kalian lakukan di 4 semester pertama. Ada writing skills, anti-plagiarism, writing skills itself, ada presentation skills, dan critical thinking. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 4 itu setiap hari Sabtu kita selenggarakan kegiatan ini. Dan ini menjadi prasyarat kalian untuk UAS. Jadi don't miss it. Teman-teman kolega saya di SWPDC mulai bulan Oktober ini kita akan menyelenggarakan yang untuk semester 1 teman-teman maba 2020 dan presentation skills untuk teman-teman FEB angkatan 2019. Nah, jadi saya ingin menekankan bahwa mandatory soft skills ini sangat penting untuk kalian. Komponen UAS karena mandatori ya, jadi sesuai dengan edaran surat keputusan dekan, kalau kalian tidak ikut dari salah satu dari kegiatan ini karena yang menjadi prasyarat UAS, jadi nanti sangat komponen UAS akan tidak diperhitungkan dan jangan sampai kalian tidak lulus satu mata kuliah hanya gara-gara nggak ikut soft skills. Jadi yuk kita berpikir kalian sudah dewasa gitu ya. Kalian tidak lagi anak SMA, kalian sudah mulai menjadi mahasiswa. Oke, ini persuratan terkait kita ada program magang juga. Jadi silahkan dimanfaatkan informasi magang dan harapan kami teman-teman bisa berkontribusi, bisa mengembangkan jejaring dengan magang ini. Oke, kita ada satu kegiatan yang diselenggarakan oleh SWPDC yaitu pengembangan diri, karena kita punya satu psikolog Mbak Ika Krisna Dewi. Kita ada program baru, jadi teman-teman kalau mau curhat nggak harus yang berbau akademik, mau non akademik juga boleh. Silahkan, kita ada kegiatan pojok bahagia. Kalian juga bisa diskusi tentang tentang kegiatan kalian dengan kolega saya. Kalian bisa menghubungi nomor tersebut yang ada di slide. Harapannya apa sih buat teman-teman yang semua ini, bahwa yang kita inginkan adalah kalian bahagia. Kalian bisa menikmati apa yang kalian lakukan di FEB. Belajar kalau kalian bahagia, kalian akan belajarnya menjadi mudah gitu kan. Jadi harapan kami semua kalian tetap bisa menikmati fasilitas yang kalian dapat di FEB dan tidak lupa untuk menyelesaikan studi kalian di sini. Baik, sekian saya sampaikan terkait presentasi dari bagian akademik dan SWPDC. Jika kalian ada ingin bertanya lebih lanjut, silakan hubungi bagian akademik atau kalian bisa telepon. Karena kalian posisinya nggak boleh ke fakultas, jadi kalian bisa ya secara virtually nanti akan dibantu untuk gimana sih bagian akademik gitu. Sekian dari saya. Saya harap teman-teman selalu bahagia, kalian tidak bosan dengan kuliah online gitu kan, dan saya sangat berharap bisa bertemu teman-teman di waktu dekat ini. Semoga pandemi segera selesai. Terima kasih saya sampaikan teman-teman di Surti yang sudah mengizinkan saya untuk bertemu dengan teman-teman IKAMA 2020. Sukses selalu buat kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.